Selamat Natal Opa Oma yang terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus tinggal tetap dalam hati kita. Saat ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Saya berharap sukacita Natal tetap melingkupi kita sekalipun kita merayakannya secara virtual. Mari kita siapkan hati kita di dalam saat teduh. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari penghalangnya akan buah-buah. Roh Tuhan akan ada padanya, Roh hikmat dan pengertiannya, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut Tuhan. ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Opa Oma, dengan sukacita mari kita sambut Dia yang lahir, Dia yang mulia berkarunia. Kebaktian Natal ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Opa Oma, di tengah gelapnya malam, Yesus lahir memberikan kehangatan. Di tengah gelapnya dunia akan dosa, Yesus hadir menampilkan terangnya yang mulia. Marilah kita berhimpun mengitari sang terang abadi. Lihatlah, Kristus lahir untuk saya dan saudara. Bersukaria, mari
Mari Opa Oma kita mendengarkan berita Natal. Mari kita sebelumnya berdoa. Kami menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal di tahun 2021 ini. Meskipun Natal kali ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, tapi kami percaya Natal kali ini pun tetap mendatangkan sukacita karena Yesus Kristus sudah lahir untuk kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kehadiran kami boleh terus meneladani Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi sekitar kami, menghadirkan sukacita bagi sesama kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, melalui berita Natal yang akan kami dengarkan, kami boleh menjadi opa oma yang boleh menyinarkan terang Kristus dimanapun kami berada, khususnya di rumah kami masing-masing. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak kita, cucu-cucu opa oma dari Asi Lestari sudah menyiapkan satu drama yang dibentuk, yang disusun berdasarkan tema Natal Lansia tahun ini, yaitu Natal, kala Allah memanggil kita untuk menjadi terang. Selamat menyaksikan. Oh, Ma, kan kita kan sudah mau merayakan Natal. Ini lagi latihan buat acara di Peja. Natal? Iya, Oma, Natalan kan sebentar lagi tanggal 25 Desember. Kami diminta tolong oleh GKI Kepaduri untuk mengisi perayaan Natal buat opa oma. Kan tidak boleh ibadah di gereja. Ngapain latihan? Oma, nanti perayaan Natalnya secara online. Kami akan merekam tarian, nanti dimasukkan ke ibadah. Nanti Oma Opa bisa lihat di lewat YouTube. Benar, Oma, atau jangan-jangan Oma mau ikut menari? Iya, Oma ikut menari. Udahlah, sana main. Sudahlah yuk, kita latihan hari ini sama kakak saja. Ma, ayo diminum dulu obatnya biar cepat sembuh. Bosan aku. Setiap hari minum obat, tidak ada perubahan. Ya harus sabar dong, Ma. Kan kita tidak bisa seperti sulap yang tinggal menjentikan jari, atau seperti Gini yang tinggal lakukan ini. Terus habis itu Mama bisa keliling-keliling rumah deh. Kamu nih, Mama nih ngomong serius, kamu bercanda terus. Mau ke mall, mau ibadah ke gereja, mau ketemu teman-teman. Setiap hari Mama minum obat, tidak ada perubahan. Ada apa ini? Kok Mama kayak nggak nyesel?
Itu tuh istrimu bersandar melulu. Ya apa, Mak? Maaf deh mak, bukan bermaksud untuk meledek mama, tapi kan benar. Untuk saat ini yang kita butuhkan adalah sabar, baik kesehatan maupun keadaan kita saat ini. Benar, Mak. Memang keadaan sekarang ini tidak mudah membutuhkan kesabaran dari kita semua. Dan Oma mau istirahat dulu. Sudah lama, yuk kita lihat latihan anak-anak di alam belakang. Ayo. Bikin kaget aja nih kalian berdua. Ada apa sih kayak gitu mama? Minta dibuatkan kue ya? Mama aku tahu, tapi kalau mau dibalas kue ya boleh juga. Setuju kalau dibuatkan kue, Ma. Jadi lanjut soal kue. Ada apa manggil-manggil mama hari ini? Jadi gini, Ma, saya dan teman-teman lagi kepikiran soal Natal. Ya Ma, boleh nggak kita coba gaya-gaya di rumah? Oh gitu. Boleh aja. Kapan gaya resipnya? Kalau besok sore bagaimana, Ma? Boleh. Mama sama papaku udah lihat tidak? Boleh dong Ma. Ajak oma juga ya supaya oma juga bisa ngeliat gaya resipnya. Sekalian bikin semangat buat oma juga. Oke Ma. Ayo kita kasih teman-teman yang lain. Pokoknya namanya nanti deh, apalagi kalau dibuatkan kue. Ayo Ma, kita duduk di sana sekalian gradasi anak-anak. Selamat sore Bapak Ibu, Opa Oma dan teman-teman sekalian. Selamat datang di perayaan Natal kita hari ini. Sekarang kita mau bersuka cita naikkan Natal. Mari kita sambut penampilan pertama kita, yaitu dari persembahan tarian. Selamat menyaksikan semuanya.
Waktu dulu semasa mudanya, Oma itu juga sering mengisi acara-acara di gereja, bahkan pelayanannya luar biasa loh. Oh iya Oma, Oma ceritakanlah pengalaman waktu dulu. Ceritain dong Oma dulu. Kalian diam dulu supaya Oma bisa ceritain pengalaman Oma. Iya, waktu Oma muda dulu, Oma juga suka menari dan bernyanyi. Tapi karena Oma tidak bisa bermain musik, jadi Oma ikut dalam paduan suara di gereja saja. Terkadang Oma juga jadi song leader dalam kebaktian. Rasanya hati ini senang sekali, karena melalui nyanyian yang Oma bawakan, umat bisa merasakan sukacita. Waktu itu Oma berlatih di gereja seminggu sekali. Oma merasa itu tidak cukup. Jadi terkadang saat sudah di rumah pun Oma tetap berlatih lagu-lagu yang akan dinyanyikan. Hehehe, kadang-kadang Opa bilang, untung saat tidur Oma tidak bernyanyi. Oma, kalau di kamar mandi Oma bernyanyi bisa? Iya, Oma suka bernyanyi seperti Christian, kayak Christian bernyanyi di kamar mandi. Sekarang Oma masih suka bernyanyi di gereja. Wah, ya, Oma sudah tidak bernyanyi di gereja lagi, Chris. Sekarang Oma ke gereja pun susah. Nah, di sini terkadang Oma sedih karena sudah tidak bisa lagi bernyanyi di paduan suara atau jadi song leader yang biasa membuat hati orang bersuka cita. Loh, Ma, walaupun tidak bisa ke gereja, tapi kan Oma tetap bisa menjadi terang buat sekitar Oma. Lagi pula anak-anak juga senang kok dan bersuka cita karena mereka dibuatkan hidup sama Oma. Benar nggak anak-anak? Menjadi terang itu tidak selalu dengan cara kita bernyanyi di gereja, tetapi saat keberadaan kita ini menjadi berkat bagi sekitar Oma, itu pun sudah menjadi terang bagi kasih Tuhan. Bukankah Allah memanggil kita untuk menjadi terang? Iya, benar juga. Yuk deh, anak-anak kita semua belajar agar kehadiran kita dapat menjadi terang bagi sekitar kita. Sekarang waktunya kalian beres-beres dan mandi. Ya Opa Oma, bagaimana dramanya? Bagus nggak? Bagus ya? Bagus sekali. Memang Asi Lestari itu TOP BGT kalau anak muda, top banget. Ya, terima kasih adik-adik dan para pengasuh Asi Lestari yang sudah menyampaikan firman Tuhan melalui drama yang baru kita saksikan. Opa Oma terkasih, drama yang baru saja kita saksikan tidak hanya penampilannya yang luar biasa, tapi isi dramanya juga mengena sekali. Pas dengan tema kita pada hari ini, yaitu Natal, kala Allah memanggil kita untuk menjadi terang. Nah, mari kita buka bacaan Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ulangi sekali lagi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak yang terkasih, siapa sih yang dimaksud dengan terang dalam bacaan kita? Terang yang dimaksud adalah Kristus. Kristus yang hadir di tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dosa. Menariknya Opa Oma, salah satu sifat terang adalah dia akan bercahaya. Cahayanya itu akan mengalahkan kegelapan. Kalau malam hari di rumah kita tiba-tiba padam listrik, pasti gelap ya Opa Oma. Dan kita langsung buru-buru cari senter atau cari lilin begitu ya. Dan ketika kita menyalakan lilin, meskipun lilin itu kecil, maka kondisi di sekitar lilin yang tadinya gelap menjadi terang. Jadi terang dan gelap memang tidak bisa bersatu Opa Oma. Di mana ada terang maka kegelapan sirna. Ketika ada gelap maka terang itu belum ada. Ketika terang itu datang maka kegelapan itu sirna. Itu sudah jadi hukum alam Opa Oma. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Demikian juga dengan kehadiran Kristus. Di tengah kegelapan dunia akan dosa, Yesus hadir. Dan kegelapan, dosa tidak bisa menguasai Kristus. Dosa tidak dapat menguasai Yesus. Hal ini terbukti Opa Oma.
bahwa sejak lahir sampai dengan matinya, Yesus tidak melakukan dosa. Yesus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Bapa, yaitu perbuatan-perbuatan terang yang dicatat di dalam Injil. Ketika Yesus menyembuhkan yang sakit, ketika Yesus membagikan makanan bagi yang membutuhkan, ketika Yesus mau menyapa orang-orang yang terpinggirkan, dan puncaknya, ketika Yesus mau mati untuk saya dan saudara. Opa Oma, Yesus adalah terang sejati. Dan ketika Yesus hadir, kegelapan dosa tidak bisa menguasai Yesus. Kegelapan itu sirna. Yesus tidak melakukan dosa. Nah, Opa Oma terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus teorinya seperti itu. Tetapi ternyata Yesus tidak hanya menuntut kita memiliki teori tentang terang, tetapi sebagai sang terang yang sejati, Yesus meminta kita, mengharapkan kita, para pengikut-pengikutnya menjadi terang. Menjadi terang. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, kalau murid-murid mau mengikut Yesus, maka murid-murid pengikut Yesus tidak boleh berjalan dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang. Tentu Opa Oma, perintah ini tidak hanya untuk para murid saja, tidak hanya untuk para pendengar yang mendengarkan khotbah Yesus, tetapi perintah tadi juga untuk kita semua, untuk saya dan saudara, untuk Opa Oma sekalian. Kita adalah pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan terang, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar. Nah, pertanyaannya Opa Oma, bagaimana ya caranya melakukan perbuatan terang? Bagaimana menyinarkan terang Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita mendengar perbuatan terang, ketika kita mendengar kata perbuatan terang, kadangkala bayangan kita itu, wah, perbuatannya harus yang spektakuler. Perbuatannya itu harus yang hebat. Perbuatan itu harus yang luar biasa sampai masuk TV. Nah, itu perbuatan terang tuh Pak Daud ya. Sampai masuk TV tuh ya. Itu luar biasa. Saya mana bisa kayak orang-orang di TV kasih kesaksian yang luar biasa. Opa Oma, melakukan perbuatan terang tidak harus yang spektakuler. Tidak harus dimunculkan di televisi. Tetapi perbuatan terang itu kita munculkan mulai dari apa? Dari hal-hal sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memunculkan perbuatan-perbuatan baik kita dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya cerita Yohanes Pembaptis ketika membaptiskan orang, lalu Yohanes bilang, kalian bertobat, berbuat baik. Lalu orang-orang bertanya, gimana caranya berbuat baik? Yohanes bilang, kalau kamu punya makanan ada 2, kasih 1 sama yang gak punya. Kalau kamu punya 2 baju, kasih 1 sama orang yang gak punya baju. Jadi Opa Oma, berbuat baik itu mulai dari bukan hal yang spektakuler, tapi dari hal-hal sederhana. Ketika kita mau berbagi dengan sekitar kita. Ketika melalui tutur kata kita, kita mau bersyukur. Katanya menurut penelitian, laki-laki itu mengeluarkan 7.000 kata per hari. Kalau perempuan itu lebih sedikit atau lebih banyak, Bu Vin? Lebih banyak ya. Perempuan itu bisa 22.000 kata per hari. Ya, bisa 3 kali lipat dari pria gitu ya. Tapi ini jangan juga dihitung-hitung ya, kalau nggak ada kerjaan gitu ya, udah dihitung bener nggak ya, nggak usah ya. Tetapi Opa Oma yang terkasih, apa yang dimaksud dengan penelitian tersebut? Sebetulnya kalau dikaitkan dalam kehidupan iman kita, bukan seberapa banyak kata-kata yang kita keluarkan, tapi apakah kata-kata itu sudah menyinarkan terang atau belum. Jadi nggak masalah dikit banyaknya kata-kata, tapi seberapa banyaknya, seberapa persenkah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang memberikan terang, kata-kata yang memberikan semangat kepada anak-anak yang bekerja di rumah, ya sekalipun WFH, Opa Oma, capeknya tuh lebih-lebih daripada kerja waktu tatap muka. Kerja di rumah itu udah kayak karyawan McD, 24 hour, 24 jam. Ya nggak usah jauh-jauh karyawan ya, kita yang di gereja aja rapat aja kalau by Zoom bisa kapan aja. Jam 5 rapat, nyambung lagi jam 7, nanti habis itu ada persiapan Natal lagi, bisa by Zoom. Yang dulu kita punya tata waktu itu bangun tidur, berangkat kerja, pulang kerja, ketemu keluarga, bisa makan bareng, tidur lagi. Tetapi setelah pandemi, saat pandemi ini kerjaan ada di rumah. Dan kita berasa kerjanya itu jadi 24 jam. Kerja itu bisa diganggu kapan saja. Nah, Opa Oma, bagaimana ketika anak, cucu, mantu, cucu-cucu yang sekolah online,
mereka juga merasa jenuh. Biasa mereka menatap guru di sekolah, bisa lari sana sini, sekarang cuma lihat layar aja. Syukur kalau masih bisa tenang mengikuti, tapi kan ada juga yang udah gak sabar untuk bisa berhadapan di depan layar. Bagaimana kita bisa memberikan semangat, yuk cu, kamu bisa, ayo semangat. Bagaimana kita memberikan penghiburan kepada teman-teman yang sakit, memang pandemi tidak bisa langsung ketemu. Kita bisa telepon, kita bisa WhatsApp, lekas sembuh ya, Tuhan memberkati. Ketika kita juga mau memberikan pengampunan kepada keluarga kita, kata-kata yang keluar menjadi kata-kata yang terang. Melalui perbuatan kita, nggak usah yang spektakuler, ketika opa oma bisa memasak di rumah, bisa melakukan aktivitas di rumah, bersih-bersih rumah, membantu pekerjaan di rumah, atau membacakan renungan buat cucu-cucu, mengajak mereka berdoa, mengajarkan cerita-cerita sekolah minggu, disitulah perbuatan kita juga, perbuatan yang menyinarkan terang. Ketika opa oma juga bisa memberikan sentuhan sapaan, buat siapa? Tukang sayur, biasa oma-oma sama tukang sayur urusannya ya, pagi-pagi sama tukang sayur, Mas apa kabar, sehat ya? Aduh Bu, rezeki lagi seret nih, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti cukupkan. Kayaknya tuh si tukang sayur pasti rasanya lega ya, meskipun mungkin lagi seret rezekinya, tapi karena kita memberikan semangat, memberikan kekuatan, menjadi terang sehingga dia menjadi semangat. Oma, ternyata perbuatan terang itu gak harus yang spektakuler, yang gak harus seperti yang di televisi, tapi melalui perbuatan sehari-hari kita. Ketika opa oma ada di rumah masing-masing. Nah opa oma, inilah yang nampak dalam drama yang kita saksikan tadi. Si oma yang tadinya kesel, gak bisa berbuat apa-apa, yang dulu bisa ke gereja, bisa ketemu teman-teman, bisa cipika-cipiki, bisa ketemu sama teman-teman, bisa cerita. Ternyata pandemi mengubah semuanya. Si oma jadi kesel, hanya di rumah saja. Nah ternyata opa oma, sekalipun si oma itu kesel, kita lihat cerita tadi, si oma itu sebetulnya bisa jadi terang kok, tanpa harus datang ke gereja. Tanpa harus melayani jadi liturgos, jadi kolektan, jadi pengisi pujian, si oma bisa tetap jadi terang di rumahnya sendiri. Ketika si oma tadi mendukung cucu-cucunya latihan Natal di rumah. Ketika oma menyiapkan minuman untuk cucu-cucunya sedang latihan Natal seperti drama tadi. Sederhana sekali opa oma. Tetapi dengan perbuatan sederhana itu, si oma telah menjadi terang di dalam rumahnya. Opa oma, hampir 2 tahun ya kita menghadapi pandemi. Saya ingat betul waktu Maret pertama kali PSBB, minggu ketiga kita tidak ada kebaktian, minggu keempat tidak ada kebaktian umum, semuanya lewat virtual. Kita menduga paling sebulan, paling 3 bulan, paling lama 6 bulan, begitu ya. Tapi ternyata bisa sampai saat ini, pandemi masih terus berlangsung. Yang dulu kita bisa ke gereja, ikutan ibadah lansia kebaktiannya jam 10, masih ingat apa ya? Kamis pertama dan ketiga, ibadah jam 10, datangnya jam berapa nih Opa Oma? Jam 9 ya, jam 9 tuh udah rame ya, jam 9 udah datang. Ketika Opa Oma dulu waktu tatap muka kita ikutan melayani sebagai penyambut jemaat. Saya ingat banget Ibu Susan tuh di situ ya, nyatetin yang masuk sorga, yang jaga kerajaan sorga Bu Susan tuh ya. Ketika Ibu Susan menjadi penyambut jemaat, pemandu nyanyian, ikutan paduan suara Hosana, lansia punya perlawatan khusus buat yang lansia tiap hari Jumat kalau tidak salah ya. Lalu kemudian ada jalan-jalan saat hari orang tua. 2 kali hari orang tua kita tidak jalan-jalan Opa Oma ya. Kangen gak sih? Bisa jalan-jalan? Kangen ya? Kangen. Tetapi selama 2 tahun ini kita berada lebih banyak di rumah. Beribadah pakai handphone. Senang gak sih Opa Oma? Ya gak senang sih ya. Tapi itulah menerima kenyataan ya. Karena memang dari teori generasi, generasinya Opa Oma, boomers, adalah generasi yang butuh tatap muka. Butuh bersosialisasi. Memang dari awal dari oma opa lahir itu sudah diajarkan untuk bersosialisasi. Beda sama zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu nih opa oma ya, waktu opa oma lewat, lalu kemudian ada orang lagi berkerumun, kita lewat, biasa kita bilang apa? Permisi ya. Coba anak zaman sekarang. Ada orang tua lagi ngumpul-ngumpul terus kita lewat gitu ya, anak itu lewat, ada ngomong permisi enggak? Beda ya, karena memang ada kebutuhan.
Zaman dulu tuh orang-orang tuanya opa oma mendidik opa oma untuk bersosialisasi. Makanya ketika sudah dibentuk untuk selalu ketemu, begitu pandemi sedih. Nggak bisa ketemu. Sementara anak-anak muda, milenial atau generasi-generasi alfa di bawahnya lagi, anak-anak atau cucu opa oma, itu udah terbiasa lihat handphone. Sehingga ketika tidak ada kebaktian di gereja, dengan lihat handphone sudah cukup. Tapi opa oma belum cukup. Begitu ya opa oma ya. Inilah yang kita hadapi. Ketika saya dan saudara merasa tidak puas karena ada pembatasan fisik. Pembatasan fisik menjadi halangan bagi kita untuk melayani di gereja. Tetapi opa oma, pembatasan fisik tidak boleh menghalangi kita untuk menjadi terang. Kata si cucu tadi, si anak dari si oma ini, dia katakan jadi terang itu nggak harus di gereja. Menjadi terang itu bisa kita lakukan di mana-mana, termasuk di rumah kita sendiri. Opa oma, kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Namun semangat kita tidak boleh berakhir, semangat kita nggak boleh surut sebagai anak-anak terang. Kristus sudah lahir untuk kita, Ia sudah menyelamatkan kita. Mari kita mengucap syukur akan keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara apa? Menjadi terang bagi sekitar kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, Natalan di rumah harusnya tidak menjadi masalah lagi opa oma ya. Sekalipun 2 tahun ini Natalnya di rumah, lihat handphone, lihat TV. Ketika kita menjadi anak-anak terang, maka Natalan di rumah pun tidak membuat kita kecewa. Natalan online tidak membuat kita jadi bete atau bad mood. Atau udah gak usah Natal-Natalan deh. Opa oma, ketika kita mau menjadi anak terang, maka situasi sekitar kita tidak akan mengubah terang kita. Kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap menghadirkan terang dalam kehidupan kita. Apapun bentuk Natalannya, apakah tatap muka atau online, apakah ada acara makan-makan atau tidak, apakah ada kado atau tidak, kita tetap happy, kita tetap bersyukur. Kenapa? Yesus Kristus sudah lahir untuk kita. Tetap semangat ya opa oma ya, tetap semangat, kita doakan pandemi ini semakin berakhir, semakin baik, dan pada akhirnya kita boleh mengadakan kebaktian lansia tatap muka. Kita boleh berjumpa lagi dan kita boleh bercengkrama lagi, boleh cerita-cerita lagi tanpa pembatasan seperti yang kita alami saat ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, kita harus semangat menjadi terang dunia. Amin. Mari kita bersatu teduh. Opa oma yang ada di rumah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman pengurus Komisi Lansia GKI Kepaduri. Gloria
Opa Oma yang terkasih, di hadapan kita nampak lilin putih yang menyala. Lilin putih ini adalah simbol Kristus yang adalah terang dunia. Sebab ada tertulis, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kehadirannya telah mengusir kegelapan dunia. Pada saat ini, Tuhan Yesus mengajak kita juga untuk mengambil peran sebagai terang dunia. Ia pernah berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Opa Oma, maukah kita menerima ajakan Tuhan Yesus? Maukah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan menampilkan perbuatan terang? Dengan rendah hati, marilah kita sambut Dia Sang Terang. Terimalah dan biarlah Dia tinggal tetap di dalam hati kita. Mari Opa Oma, kita bersatu dalam doa. Terang yang ada di hadapan kami menyimbolkan bahwa Kristus sudah hadir di dunia ini menjadi terang yang sejati. Tolonglah kami ya Bapa, supaya hati kami yang masih dipenuhi dengan kegelapan dosa, melalui terang Kristus kami dapat berubah
menjadi lebih baik melalui tutur kata dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk opa-oma yang karena situasi pandemi ini harus lebih banyak berada di rumah. Mungkin opa-oma merasakan bosan, tapi biarlah terang Kristus menyinari hati dan pikiran opa-oma, sehingga sekalipun mereka ada di rumah masing-masing, dalam keterbatasan kontak fisik dengan sesama mereka di luar rumah, biar mereka boleh tetap bersuka cita. Ketika opa-oma ada di rumah, biarlah mereka juga dimampukan oleh terang Kristus untuk menjadi terang bagi sekitar mereka, khususnya bagi keluarga yang ada di rumah. Biarlah opa-oma terus memberikan semangat kepada anak, mantu, cucu yang dalam pekerjaan, di dalam sekolah online, ataupun sudah ada yang tatap muka. Biarlah opa-oma menghadirkan sukacita di tengah-tengah rumah tangga mereka. Ya Bapa dalam surga, sebagai umat, sebagai bagian dari bangsa ini, kami juga rindu supaya Tuhan memulihkan bangsa kami, memulihkan kesehatan kami, memulihkan ekonomi bangsa kami. Ya Tuhan, kami rindu kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami di dalam kebaktian-kebaktian di gereja-Mu di GKI Kepaduri. Berkatilah kerinduan kami Bapa, dan kami percaya ada waktu yang indah di mana kami akan bersama-sama kembali di rumah Tuhan di tempat ini. Ya Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk opa-oma yang sedang terbaring sakit, mereka yang tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi karena kelemahan tubuhnya. Kiranya Tuhan memberikan semangat kepada opa-oma yang sakit, sehingga di dalam sakit yang dihadapi, mereka juga boleh terus merasakan kehadiran Sang Kristus yang memberikan semangat dan sukacita kepada opa-oma yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami tercinta, bersama dengan gereja kami dan juga bangsa dan dunia ini ke dalam cinta kasih Sang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Kehadirannya telah menghalau kegelapan dosa dan membawa keselamatan. Sebab sesungguhnya kesukaan besar diberikan untuk seluruh bangsa. Sebab ribuan tahun lalu telah lahir bagi kita Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita menyampaikan persembahan syukur Natal kita kepada Tuhan. Oma, Opa dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Kita naikkan pujian kandang domba itu rumahnya. Bye.
jemaat dimohon berdiri. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang mengiringi kehidupan kami dan keluarga kami. Di hari Natal ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami. Kami mohon, jadikanlah kami terang bagi sekitar kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa. Oma Opa, Kristus telah lahir membawa terang bagi dunia. Marilah kita hadirkan terang Kristus bagi sekitar kita, khususnya bagi keluarga kita yang ada di rumah. Dengan demikian, kita dan seisi keluarga kita akan senantiasa menyembah Allah yang hidup. Mari kita muliakan Allah yang Maha Tinggi, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Kita menyanyi KJ 100, muliakanlah Allah. Umpama Allah telah menggenapi janjinya bagi kita semua, maka pergilah dan yakinlah Allah menyertai kita dalam segala keadaan dan terimalah berkat Tuhan. Kristus yang telah lahir kiranya memberkati opa oma dan memampukan opa oma dalam menapaki kehidupan dan memampukan opa oma untuk menyinarkan terang Kristus bagi sekitar kini dan selama-lamanya. Amin.
Selamat siang Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah Natal sudah selesai. Mari Oma Opa, kita akan memasuki acara perayaan Natal kita. Semoga Oma Opa dapat mengikuti perayaan ini dengan penuh sukacita, walaupun Oma Opa menyaksikannya dari rumah. Oma, sebelum kita mengikuti acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari ketua kita kepada Ibu Min. Waktu dan tempat kami persilakan. Oma Opa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya atas nama Komisi Lansia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daud Seveni Baho yang telah membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Kepada Panti Asuhan Asih Lestari yang telah membawakan drama Natal. Kepada Pak John dan kawan-kawan yang mengatur sound system, juga kepada Saudara Taro dan Andrew yang mengatur rekaman, juga kepada song leader, liturgos, pengisi pujian Ibu Evi dan Ibu Lina, dan juga adik cucu kita Saudari Felicia, juga kepada pianis dan organis Ibu Lina Aan dan Ibu Ana. Juga saya pada kesempatan ini juga mengucapkan kepada Ibu Yeni Siman yang telah mengirimkan nasi bakar untuk kita. Juga kepada Ibu NN yang menyumbang kue sebanyak 50 buah untuk Panti Asuhan Lestari melalui Ibu Riswanti. Juga kepada Ibu Foni yang tadi telah mengirimkan snack Natal. Ya. Juga kepada semua ibu-ibu yang telah terlibat, ibu bapak yang terlibat di dalam acara Natal ini. Oma Opa, seperti tema Natal kita tahun ini, yaitu kala Allah memanggil kita untuk menjadi terang. Allah memanggil kita, Oma Opa sekalian, bukan orang lain, ya, memanggil kita semua, ya. Dan juga seperti tadi telah kita dengar firman Tuhan dan juga telah melihat makna daripada drama, kita semua itu diajak untuk berperan serta menjadi terang. Bukan orang lain, tapi kita, Oma Opa, kita semua. Oma Opa jangan buru-buru mengatakan, saya nggak bisa. Kan saya udah tua, masa saya harus ikut-ikutan berperan serta? Tidak, Oma Opa. Allah justru memanggil kita semua untuk menjadi terang. Untuk menjadi terang di dunia ini, Opa-opa harus menanggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan kedagingan seperti tadi yang telah Pendeta Daud sampaikan. Dalam gampangnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Kegelapan apa? Kita itu mudah marah, mudah tersinggung, jengkelan, ya. Kita nggak mau menerima keadaan. Rasanya orang lain tuh salah. Kita itu rasanya karena udah tua, udah makan asam garam paling benar, gitu ya. Itu hilangkan semua perasaan-perasaan yang jelek itu, perasaan-perasaan kegelapan, ya. Jadilah kita itu menjadi pembawa terang. Karena Allah memanggil kita untuk menjadi terang. Jadilah terang. Tampilkanlah hal-hal buah-buah roh yang baik. Yaitu kita itu ramah, sabar, ya, mau menerima keadaan, gak terlalu bersungut-sungut, gak cepat marah, dan seterusnya. Jadikanlah terang di tengah keluarga kita sendiri, ya oma-oma. Karena itulah panggilan kita. Panggilan dari Allah sendiri untuk kita semua untuk menjadi terang di dunia ini. Oma-opa, juga pada kesempatan ini saya ingin melaporkan kegiatan Komisi Lansia yang terus berjalan sampai saat ini. Yang pertama adalah kebaktian lansia setiap bulan 2 kali. Kebaktian Kamis pertama dan Kamis ketiga. Sementara ini melalui YouTube. Dan kalau saya pantau, kira-kira itu 140-150 yang ikut serta. Kalau dulu bisa sampai 200 lebih ya.
Yang kedua adalah kegiatan di WA grup kita. Dari Senin sampai dengan Sabtu, kita mengajak oma opa untuk terus berafiliasi dengan kita pengurus. Senin kita mendengarkan renungan. Selasa kita mengajak oma opa untuk berdoa. Hari Rabu kita mengajak untuk selalu bersyukur. Hari Kamis kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kebaktian lansia, Kamis ke-1 dan ke-3. Hari Jumat kita mendengarkan macam-macam, kadang-kadang diajak bikin sesuatu, diajak berolahraga, ada nasihat dan sebagainya. Dan hari Sabtu kita mengadakan refleksi, apa yang telah kita lakukan seminggu itu, ya. Oma-oma untuk yang tadi WA grup itu, kepada siapa saja oma opa yang belum bergabunglah sehingga kita bisa masuk dalam WA Group. Daftarkan diri oma opa kepada salah seorang pengurus. Jadi oma opa di rumah bisa mengikuti kegiatan di WA Group tersebut, ya. Terakhir saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Komisi Lansia yang telah selalu semua kegiatan-kegiatan dan acara lansia. Tuhan memberkati kita. Jadilah terang di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Terima kasih buat Ibu Min yang sudah menyampaikan kata sambutan buat kita semua. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waktu ada pengumuman untuk mengikuti lomba masker dan hias Natal, kira-kira oma opa ada yang ikut nggak ya? Kalau nggak ikut tuh rugi loh, lihat hadiahnya oma, gede-gede. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang oma setiap ada kegiatan, walaupun kita tidak di dalam satu gereja, tapi di grup selalu kita akan umumkan seandainya ada pengumuman, ada perlombaan atau ada kegiatan. Semoga oma opa dapat mengikutinya kembali. Nah, sebelum saya membacakan untuk pemenang hadiah lomba masker dan hadiah Natal, kita akan mendengarkan satu pujian dari Ibu Evi dan Ibu Lina. Waktu dan tempat kami persilahkan. See
Terima kasih buat Ibu Evi dan Ibu Lina yang sudah mempersembahkan pujian. Biarlah dengan menyanyi 1000 lilin itu dapat menerangin hati kita semua. Nah, Oma Opa, sampailah saya akan menyampaikan pemenang dari lomba hias masker. Untuk juara pertama hias masker jatuh pada Oma Wiwi. Oma Wiwi juara pertama. Juara kedua Oma Tuti. Juara ketiga Oma Prapti. Juara harapan 1 dan 2 Oma Hani dan Oma Rosi. Terima kasih Bu Min yang sudah memberikan hadiah juara untuk hias masker. Oma Opa, hadiah lomba hias masker sudah kami bacakan. Untuk itu mari kita menyanyikan sebuah lagu berjudul Gita Sorga Bergema. Oma Opa, tibalah saatnya saya akan mengumumkan pemenang untuk lomba hias pohon Natal. Penasaran kan Oma, siapa yang akan dapat kira-kira untuk hias pohon Natal? Pengumuman hias pohon Natal juara pertama oleh Oma Ana. Juara kedua oleh Oma Yeni. Juara ketiga oleh Oma Liana. Juara hiburan oleh Oma Linda dan Oma Ratna. Terima kasih buat Ibu Biliana yang telah menyampaikan hadiah-hadiah untuk hadiah pohon Natal. Oma Opa, pengumuman hadiah sudah selesai kami bacakan. Untuk ini kita akan mendengarkan pujian dari cucu kita yang bernama Cucu Felis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Chestnuts roasted on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir and falls. Just the black Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes on the glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. His loaded
Christmas, Merry Christmas to you. Terima kasih buat Cucu Felis yang telah menyampaikan satu pujian yang indah. Dan selanjutnya doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Liana. Oma Opa, mari kita berdoa. Kembali datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga dapat terlaksananya acara Natal Lansia tahun 2021 dengan baik. Kami juga mohon penyertaan Tuhan untuk tahun 2022 agar kebaktian lansia menjadi lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Opa Oma, rangkaian ibadah Natal lansia sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi di tahun depan. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai kita semua. Amin.